Halo semuanya, kita lanjut lagi di materi pekan 11 yaitu tentang asimtot, gerak fungsi polinomial dan rasional serta garis singgung tetap dan kups. Baik, yang pertama asimtot. Asimtot merupakan sebuah batas berbentuk garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung di titik jauh tak terhingga. Asimtot itu terbagi jadi tiga. Yang pertama asimtot tegak, datar, dan miring. Kita bedah satu-satu. Yang pertama itu asimtot tegak. Terjadi pada bagian penyebut fungsi rasional dengan menyebut penyebutnya sama dengan 0, maka akan didapatkan nilai asimtot tegak yaitu X sama dengan C, dengan C adalah konstanta. Garis X sama dengan C adalah asimtot tegak dari garis fungsi kontinu jika salah satu dari syarat berikut terpenuhi. Lim X mendekati C plus F plus X sama dengan tak terhingga, lim X mendekati C plus F X sama dengan min tak terhingga lim X mendekati C min Fx sama dengan tak terhingga lim mendekati C min Fx sama dengan min tak terhingga, di mana fungsi rasional Fx sama dengan pi dengan p dalam kurung x tutup kurung per q x tutup kurung sama dengan ax pangkat m plus bxm kurang 1 plus cxm kurang 2 plus bla 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 per px pangkat n plus q xn min 1 plus rx n kurang 2 plus bla bla bla. Contoh asimtot tegak dari fx sama dengan x per x plus 1 dan sketsa grafik asimtot. Perhatikan penyebut x plus 1. Asimtot tegak terjadi di x plus 1 sama dengan 0 sehingga x min 1 di mana lim x sama dengan min 1 X per X plus 1 sama dengan tak terhingga. Berikut ini ada grafik asimtotnya untuk asimtot tegak. Lalu asimtot datar terjadi pada fungsi rasional yang mempunyai derajat penyebut lebih besar atau sama dengan derajat pembilangnya. Asimtot datar dapat melalui lim X mendekati tak terhingga Fx sama dengan y0 dan lim x mendekati tak terhingga fx sama dengan y0. Apabila kedua limit tersebut ada dan bernilai, maka didapatkan nilai asimtot datar y sama dengan 0 dengan y0 adalah konstanta. Asimtot datar merupakan, ini adalah contohnya, fx sama dengan x per x plus 1 dan sketsa grafik asimtot. Asimtot datar diperoleh melalui lim x sama dengan tak terhingga x plus 1 sama dengan 1, lim x sama dengan min tak terhingga x per x plus 1 sama dengan 1, maka asimtot datarnya adalah y sama dengan 1. Di sebelahnya ada grafik. Terus ini latihan soal untuk tentukan asimtot tegak dan miring dari persamaan berikut beserta sketsanya. Kita lanjut ke asimtot miring. Asimtot miring terjadi pada fungsi rasional yang mempunyai derajat pembilang lebih besar dari derajat penyebutnya. Asimtot miring didapatkan dengan cara sebagai berikut. Misalkan fx sama dengan px per qx adalah fungsi rasional dengan derajat pembilang lebih besar dari derajat penyebutnya, maka melalui proses pembagian panjang f dalam kurung x tutup kurung dapat dibentuk menjadi f dalam kurung x tutup kurung hasil bagi plus sisa per pembagi. Asimtot miring terjadi pada hasil bagian berbentuk persamaan garis y sama dengan p x plus q dengan p, q adalah konstanta. Contoh persamaan asimtot miring dari fungsinya 2x kuadrat min 6x plus 7 per x plus 3.
Pertama X plus 3 kita bagi jadi 2X min dengan 2X kuadrat min 6X plus 7. Didapatkan hasilnya yaitu 2X min 12. Kita masuk pada grafik fungsi polinomial. Metode untuk membentuk grafik polinomial P dalam kurung X tutup kurung. Langkah pertama kita hitung turunan pertama dan kedua. Lalu dari turunan P1 X ditentukan titik stasioner dan selang di mana P naik dan turun. Yang ketiga, dari P turunan X tentukan titik belok dan selang di mana P cekung ke atas dan cekung ke bawah. Langkah keempat, plot irisan dengan sumbu Y, titik stasioner, titik belok, dan jika mungkin irisan terhadap sumbu X. Akhirnya plot titik tambahan yang diperlukan untuk memperoleh akurasi yang diinginkan dalam bentuk grafik. Grafik polinomial. Contohnya, sketsanya, grafiknya yaitu Y sama dengan X plus X pangkat 3 min 3X plus 2. Turunan pertama dari dan kedua dari Y, dy per dx sama dengan 3X kuadrat min 3 sama dengan 3 dalam kurung X kurang 1 tutup kurung X dalam kurung X plus 1 tutup kurung dan d kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan 6X. Turunan pertama menentukan nilai stasioner dan selang di mana P naik dan turun. Turunan kedua menentukan belok dan selang di mana P cekung ke atas dan cekung ke bawah. Seperti yang digambar, yaitu cekung ke atas dan cekung ke bawah. Lalu kita masuk ke grafik fungsi rasional. Metode untuk membentuk grafik fungsi rasional f(x). Jika px dan qx polinomial, maka fx sama dengan px per qx disebut fungsi rasional dalam x. Pembuatan grafik fungsi rasional lebih sukar akibatnya adanya diskontinuitas yang terjadi pada titik dengan q dalam kurung x tutup kurung sama dengan 0. Grafik fungsi rasional. Sifat-sifat yang menarik dan fungsi dari grafik fungsi rasional yang pertama itu simetri, kedua perpotongan dengan sumbu X, perpotongan dengan sumbu Y, asimtot, selang naik dan selang turun, titik stasioner, kecekungan, titik belok. Contohnya yaitu sketsa grafik Y sama dengan 2X kuadrat min 8 per X kuadrat min 16. Kita gunakan sifat-sifat rasional sebagai berikut. Simetri, pengganti X dengan min X tidak mengubah persamaan, maka grafik simetri terhadap sumbu Y. Perpotongan dengan sumbu X diambil Y sama dengan 0 menghasilkan perpotongan dengan sumbu X di X sama dengan min 2 dan X sama dengan 2. Perpotongan dengan sumbu Y diambil X sama dengan 0 menghasilkan perpotongan dengan sumbu Y di Y sama dengan 1 per 2. Asimtot tegak diambil dari X kuadrat dikurang 16X sama dengan 0, maka asimtot tegak X min 4 dan X 4. Lim X mendekati 4 minus F dalam kurung X tutup kurung sama dengan plus tak terhingga lim X mendekati min 4 plus sama dengan Fx dikurangin sama dengan min tak hingga lim X menuju 4 min Fx sama dengan min tak terhingga lim X mendekati 4 plus Fx sama dengan plus tak terhingga. Asimtot datar Y sama dengan 2. Lim X mendekati tak terhingga 2X kuadrat min 8 per X kuadrat min 16 sama dengan lim X mendekati tak terhingga 2X kuadrat min 8 per X2 min 16 sama dengan 2. Ini merupakan titik uji selang
Terus ada dy per dx sama dengan dalam kurung x per 2 x kuadrat dikurang 16 tutup kurung dalam kurung 4x tutup kurung dikurang 2x kuadrat min 8 tutup kurung dalam kurung 2x tutup kurung per x kuadrat min 16 tutup kurung pangkat 2 sama dengan min 48x per tutup kurung x kuadrat min 16 kuadrat. Ini merupakan latihan soalnya. Kalau kita masuk ke garis singgung tegak dan kups, definisi garis singgung tegak, grafik suatu fungsi f dikatakan mempunyai garis singgung tegak di XO jika f kontinu di XO dan jika f turunan x menuju plus tak terhingga bila x mendekati XO. Definisi cups, grafik fungsi dikatakan mempunyai cups di XO jika kontinu dan f1x mendekati plus tak hingga untuk x mendekati XO dari suatu sisi dan f1x mendekati min tak hingga untuk x mendekati XO sisi yang lain. Ini merupakan contoh gambarnya. Terus ada contoh y sama dengan dalam kurung x min 4 tutup kurung pangkat 2/3. Simetri tidak ada simetri terhadap sumbu koordinat atau titik asal. Perpotongan dengan sumbu x dengan y sama dengan 0 menghasilkan perpotongan di x sama dengan 4. Perpotongan dengan sumbu y sama x sama dengan 0 menghasilkan perpotongan di y dengan 3/16. Asimptot tegak tidak ada karena y dalam kurung x min 4 2/3 fungsi kontinu. Asimptot tidak ada sebab lim x mendekati tak hingga y sama dengan dalam kurung x min 4 per 2/3 sama dengan plus tak hingga lim x mendekati min tak hingga y sama dengan x min 4 2 tak hingga sama dengan plus tak hingga. F dy per dx sama dengan f turunan 1x dalam kurung sama dengan 2/3 dalam kurung x min 4 min 1/3 sama dengan 2/3 dalam kurung x min 4 1/3. D kuadrat y per dx kuadrat sama dengan f 2x sama dengan min 2/9 dalam kurung x min 4 dalam kurung min 4/3 sama dengan min 2/9x min 4 4/3. Garis singgung tegak dan garis singgung tegak di x sama dengan 4. X sama dengan x min 4 2/3 tidak kontinu di x sama dengan 4 dan lim x min x mendekati 4 plus f1x sama dengan lim x mendekati 4 plus 2/3 x min 4 1/3 plus sama dengan plus tak hingga lim x mendekati 4 f1x sama dengan lim x 4 2/3 x min 4 1/3 sama dengan plus tak terhingga. Selain naik dan turun kecekungan, kombinasi informasi terdahulu dengan mengikuti analisa tanda turunan pertama dan kedua menghasilkan grafik. Baik, ini merupakan materi ke-11 dan kita akan lanjut lagi ke pekan selanjutnya. Terima kasih.